Kita sudah sampai di bab yang ke-10. Menyembuhkan luka batin bukanlah sebuah destinasi di mana suatu hari nanti kamu akan terbangun dan menyadari bahwa semua rasa sakit telah hilang tanpa bekas. Sembuh adalah sebuah perjalanan yang dinamis. Hari ini kamu melangkah keluar dari benteng pertahananmu bukan sebagai manusia yang baru tanpa masalah, melainkan sebagai manusia yang utuh yang berjalan bersama sejarahmu. Kelak akan ada hari-hari di mana kecemasan lama itu datang mengetuk pintumu lagi, atau rahangmu tiba-tiba kembali mengatuk rapat saat tekanan hidup datang menuntutmu. Namun perbedaannya adalah kini kamu tidak lagi panik. Kamu sudah tahu cara mendengarkan tubuhmu. Kamu sudah bisa memeluk kerapuhanmu tanpa rasa bersalah. Dan kamu memegang pena kendali penuh atas pena yang menulis narasimu. Bekas luka yang kamu bawa tidak lagi mendefinisikan kelemahanmu, melainkan menjadi lambang keberanianmu. Kamu telah menatap bagian tergelap dari hidupmu, memvalidasi rasa sakit yang sempat terlupakan, dan memilih untuk tetap mengasihi jiwa yang ada di dalam cermin itu. Sekarang, benteng tebal yang melelahkan itu telah runtuh, digantikan oleh batas diri yang sehat dan ruang dada yang lapang. Dunia di luar sana menantimu untuk hadir sepenuhnya, bukan sebagai pesona yang sempurna tanpa celah, melainkan sebagai dirimu yang jujur, berdaya, dan berharga. Ambillah nafas dalam-dalam, rasakan bumi di bawah pikiranmu, dan melangkahlah. Kali ini, berjalanlah dengan jejak yang sepenuhnya baru. Perjalanan menyembuhkan luka batin bukanlah perjalanan untuk membuang masa lalu, melainkan perjalanan untuk mengintegrasikan seluruh bagian dari hidupmu. Hari ini, kamu tidak lagi berdiri sebagai manusia yang terfragmentasi, di mana pikiranmu berpura-pura baik-baik saja, sementara hidupmu menimbun ketegangan yang menyiksa. Kamu telah membawa pulang anak kecil yang ketakutan di dalam dirimu. Berterima kasih kepada zero perfeksionisme yang melelahkan, membiarkan air matamu membersihkan racun stres yang menumpuk. Melangkah dengan jejak yang baru berarti kamu berjalan dengan kesadaran penuh. Kamu tidak lagi takut pada keheningan, karena di dalam keheningan itu tidak ada lagi musuh yang bersembunyi. Yang ada hanyalah dirimu yang utuh, yang jujur, dan yang siap menerima kehidupan apa adanya. Salah satu jebakan terbesar setelah membaca buku pengembangan diri adalah ekspektasi bahwa hidup akan selamanya damai tanpa konflik. Ketika suatu hari kamu mendadak merasa cemas kembali, rahangmu kembali mengatup rapat, atau kamu refleks ingin menyenangkan orang lain, kamu mungkin akan berpikir, aku gagal, aku kembali ke titik nol. Mari kita tanamkan pemahaman ini secara mendalam. Penyembuhan batin bukanlah sebuah garis lurus ke atas, melainkan sebuah spiral. Ketika kecemasan pola lama itu muncul kembali, kamu tidak sedang kembali ke titik nol. Kamu sedang diuji
di tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bedanya adalah dulu kamu menghadapi kecemasan itu dengan mata tertutup dan ziroh ego yang kaku. Sekarang, kamu menghadapinya dengan kompas deteksi, belas kasih diri, dan kapasitas untuk memeluk rasanya. Mengalami kemunduran sesaat adalah bagian normal dari proses adaptasi sistem sarafmu. Jangan menghakimi dirimu saat itu terjadi. Sambut ia sebagai pengingat untuk kembali melatih kebaikan diri. Untuk memastikan jejak barumu tidak terkikis oleh tautan dunia luar yang bising, kamu harus belajar membangun batasan diri yang kokoh. Banyak orang yang memiliki luka masa lalu merasa bersalah saat harus berkata tidak karena takut ditolak atau dianggap egois. Namun, menjaga batasan diri adalah bentuk tertinggi dari self-compassion. Batasan diri adalah cara kamu memberitahu dunia luar di mana batasan kenyamanan sistem sarafmu berada. Mengatakan tidak pada pekerjaan ekstra yang merusak jam tidurmu adalah cara kamu menjaga kesehatan somatik perut dan dadamu. Menarik diri sejenak dari lingkungan yang toksik adalah cara kamu melindungi narasi baru yang sedang kamu tulis. Kamu tidak bertanggung jawab atas kekecewaan orang lain saat kamu menjaga dirimu sendiri. Batasan dirimu adalah pagar aman bagi rumah jiwamu yang baru saja kamu perbaiki. Sebelum kamu menutup audio terakhir ini, ketahuilah bahwa seluruh alat perlindungan, kekuatan, dan obat penawar yang kamu butuhkan sebenarnya tidak pernah berada di luar dirimu. Audio ini hanyalah cermin yang membantumu melihat apa yang sudah ada di dalam dirimu. Kamu adalah lentera bagi jalanmu sendiri. Dengan jejak kaki yang baru, melangkahlah perlahan, nikmati setiap tarikan nafas yang kini terasa lebih dalam dan lapang. Izinkan dirimu untuk terus bertumbuh, melakukan kesalahan, dan belajar tanpa perlu lagi bersembunyi di balik ilusi aku baik-baik saja. Kamu telah pulang ke rumahmu yang sesungguhnya, yaitu dirimu sendiri. Ketika di masa depan aku mendadak merasakan alarm tubuhku aktif kembali, mendadak sesak, rahang kaku, atau cemas kronis, 3 langkah instan apa yang akan aku lakukan untuk menenangkan diriku? Tuliskan langkah 1, langkah 2, dan langkah ketiga. Tuliskan satu situasi atau perilaku orang lain yang mulai hari ini akan dengan tegas aku beri balasan demi menjaga kedamaianku. Dan yang terakhir, ucapkanlah kalimat penutup ini sebagai tanda selesainya babak pencarianmu dan mulainya babak kehidupanmu. Perjalanan panjang ke dalam keheningan diri telah selesai, dan perjalanan nyata di atas bumi baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dengan postur tegak, rahang yang rileks, dan hati yang lapang. Aku tidak lagi membawa beban kepura-puraan. Aku aman, aku utuh, dan aku siap menyambut hari esok
dengan jejak yang sepenuhnya baru.